Setelah berbincang-bincang dengan Ana, dan Ana pun sudah merasa tenang, aku segera kembali ke kamarku di dalam, karena hari sudah mulai pagi. Sebentar lagi suamiku akan kembali dari masjid. Sesampainya di kamar, rupanya suamiku sudah duduk di sofa dan sedang membaca buku seperti biasanya. "Kok kembalinya siang, Jah?" tanya suamiku. "Nggih, Mas, tadi habis dari kamar asrama, nemenin Ana," jawabku. "Kenapa toh?" Ananya. "Ana dia mau dinikahkan sama Abi karo uminya dengan laki-laki yang Ana sendiri ndak tahu siapa, dan Ana juga ndak kenal dengan laki-laki itu," jawabku, seraya duduk di samping suamiku. "Kok bisa ndak tahu siapa, Jah? Biasanya kan orang meminang itu karena dia tahu seperti apa calonnya. Seperti saya dulu waktu mau minang kamu. Saya tahu sama kamu meskipun ndak tahu siapa nama kamu. Hehehehehe," jawab suamiku. "Hehehehe, jenengan iku aneh ya Mas kalau dipikir-pikir," sambungku. "Lah kok aneh?" tanya Gus Ali. "Yo aneh lah, masa mau nikah tapi ndak tahu nama calonnya?" "Hehehehehe," jawabku. "Lah ana sekarang malah ndak tahu orangnya. Lebih aneh mana coba?" tanya suamiku. "Hehehehehe, iya iya," jawabku. "Ya wis, saya ke dapur dulu nggih Mas, mau bantu Umi," pintaku. "Iya," jawab suamiku. "Oh iya, jenengan mau dibikinin wedang jahe ndak?" tanyaku sebelum pergi ke dapur. "Iya boleh, enak pagi-pagi kayak gini kalau ada yang anget-anget," jawabnya. "Ya wes, saya ke dapur dulu," pamitku lagi. "Iya," jawab suamiku singkat sambil tersenyum menatap kepergianku. Sesampainya di dapur, rupanya Umi masih belum ada di dapur, karena memang biasanya beliau masih di pesantren, dan memang kadang aku yang lebih dulu ke dapur. Tapi semenjak kehamilanku, Umi mertuaku selalu melarangku membantunya mengerjakan urusan dapur. Tapi aku tetap maksa membantu. Aku pun memasak sarapan untuk pagi ini. Setelah semuanya selesai, aku pun kembali ke kamar membawakan segelas wedang jahe untuk suamiku. POF Ana, Bada Asar. Aku tidak tahu harus apa sekarang. Setelah Umi dan Abiku memberi kabar tentang pinangan itu, aku sudah tidak bisa apa-apa. Menolak pun tidak mungkin, karena Abi dan Umi sudah terlanjur menerima pinangan laki-laki itu. Kalau aku menolak, nanti malah akan membuat malu Umi karo Abiku. Siang tadi mereka menghubungiku lagi untuk pulang dulu ke rumah, karena katanya calon suamiku itu akan datang beserta orang tuanya. Terpaksa aku harus pulang sekarang juga. Tapi sebelumnya pulang, aku harus pamitan dulu sama Bunyai karo Kiai.
juga sama sahabatku Khadijah yang sekarang sudah menjadi menantu mereka dan sedang hamil tua cucu mereka. Aku pun memberanikan diri pergi ke dalam Kiai Karobunyai dan berpamitan pada beliau berdua. Setelah itu menemani anak yang sedang istirahat sore di gazebo belakang dalam dengan Gus Algi. Assalamualaikum, ucapku pada Gus Algi dan Khadijah. Seketika mereka pun menoleh ke arahku. Waalaikumsalam, jawab mereka bersamaan. Nah, ana apa toh? Tanya Dijah yang langsung menghampiriku. Jah, aku pamit dulu ya, mau pulang, pamitku pada Dijah. Lah kenapa mau pulang Tona? Tanya Dijah sedangkan suamiku hanya memandang kami. Kata Umi, calonku mau ke rumah menetapkan tanggal pernikahan, jawabku. Oh, yang sabar ya nak, ucap Khadijah. Iya neng, jawabku. Sudah nak, terima saja. Manut apa kata Umi karo abimu, sambung Gus Alhi yang masih duduk bersila di dalam gazebo. Inggih Gus, jawabku mengangguk pelan dan sopan. Ya wes, saya pamit dulu ya Gus. Neng, pamitku pada mereka berdua. Iya nah, hati-hati ya, pesan Dijah padaku. Iya Jah, ya wes, assalamualaikum, ucapku pamit pada mereka. Waalaikumsalam, jawab mereka bersamaan. Setelah berpamitan pada mereka semua, akhirnya aku pun pulang ba'da asar ini juga. Rumah Ana. Akhirnya aku sampai di rumah sebelum Isya, dan kata Umi mereka akan datang pada Isya. Makanya sekarang aku segera bersiap-siap. Setelah sampai tadi aku langsung salim sama Abi dan Umi. Setelah itu siap-siap untuk menyambut kedatangan mereka. Sekarang aku juga sudah mandi dan sudah rapi memakai gamis warna abu-abu senada dengan jilbab panjangku. Azan Isya juga sudah berkumandang. Aku segera melaksanakan sholat Isya sebelum calon dan keluargaku datang. Setelah beberapa menit kemudian Umi menyusulku ke kamar agar aku turun menemui mereka, karena kata Umi calonku sudah datang. Akhirnya aku pun ikut Umi menemui mereka, tapi sesampainya di ruang tamu, kok hanya ada dua pria di sana bertiga dengan Abi. Yang satu separuh baya dan mungkin itu yang akan menjadi abah mertuaku, dan yang satunya lagi muda dan mungkin dialah calon imamku. Tapi di mana Umi mertuaku, kok ndak ikut ya? Setelah sampai di ruang tamu, aku pun menangkupkan kedua tangan di dadaku pada mereka, karena tidak mungkin aku bersentuhan dengan mereka berdua yang masih belum menjadi mahramku. Lalu laki-laki muda itu hanya tersenyum kepadaku. Lalu aku duduk di antara Abi dan Umiku dengan wajah yang tertunduk karena
malu, dan laki-laki itu hanya menatapku sekilas. Jadi dia toh yang namanya Khairul, gumamku dalam hati. Masih gantengan Kak Azam sih, mungkin dia memang berkulit putih, tingginya juga agak lebih tinggi dari Kak Azam. Tapi bagiku masih gantengan Kak Azam kemana-mana. Kak Azam itu orangnya manis, kulitnya memang ndak seputih Khairul ini, tapi juga ndak hitam, manis deh pokoknya orangnya. Dan yang membuatnya terlihat lebih manis itu ada tahi lalat di dagunya, padahal dia cowok. Dan kalau dipandang Kak Azam itu ndak ngebosenin orangnya. Duh, apaan sih aku kok